Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Bunda Tasya. Di video kali ini saya akan membagikan resep kue kering yang rasanya enak dan saya memakai 1 kg tepung terigu. Jadi hasilnya banyak banget. Tekstur kuenya itu lembut, lumer di mulut, pokoknya rasanya nagih banget. Dan saya menamakan kue ini Chocolate White Cookie Sakura. Ini tuh resep terbaru yang saya buat tahun ini. Penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk simak terus video ini sampai selesai, jangan di skip. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, agar saya tambah semangat buat kontennya. Nah, ini dia bahan-bahan yang saya gunakan. Ini tuh untuk adonan coklatnya. Ini ada coklat bubuk 80 gram, tepung terigu 500 gram, tepung maizena 80 gram, baking powder 1 sendok teh, gula halusnya 350 gram, mentega 500 gram. Ini saya mix dengan Blue Band Cake and Cookie. Oke, di sini saya mau campur bahan keringnya dulu. Pertama siapkan wadah, kemudian masukkan tepung terigu, baking powder, tepung maizena, dan terakhir ini ada coklat bubuk. Kalau udah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Kalau mau kuenya lebih coklat lagi, bisa ditambahkan coklat batang sebanyak 100 gram. Coklat batangnya dicairkan terlebih dahulu ya. Kalau sudah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, kita ke langkah berikutnya. Siapkan wadah lain, kemudian masukkan gula halus, margarin, kalau udah, ini saya mau aduk-aduk pakai spatula saja sampai teksturnya itu agak ringan. Nah, ini warnanya sudah agak pucat, sudah lembut. Langsung aja masukkan bahan keringnya yang sudah dicampur tadi ya. Kemudian ini kita aduk perlahan saja. Untuk memasukkan bahan kering secara bertahap ya teman-teman. Jangan langsung dimasukkan semuanya, takutnya nanti bakalan keras ya. Terus ini kita aduk asal tercampur rata saja. Nah, jika sudah seperti ini, langsung aja pindahkan ke wadah sisa dari campuran bahan keringnya ini. Lanjut aduk-aduk semua bahan sampai tercampur dengan rata ya teman-teman. Jangan lupa siapkan tepung terigu beberapa sendok. Kalau dia kelembekan bisa ditambahkan nanti dengan tepung terigu. Makanya simak terus video ini sampai selesai biar kalian tahu bagaimana teksturnya nanti ya. Nah, ini sudah selesai. Ini saya akan pindahkan ke wadah yang tadi. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Oke, kita ke langkah berikutnya. Ini untuk bahan warna putihnya atau originalnya. Kalian bisa simak ya, nanti saya akan menambahkan resep lengkapnya di kolom bagian deskripsi ya. Oke, ini dia ada gula halus 300 gram, tepung terigu 500 gram, tepung maizena 160 gram, baking powder 1 sendok teh, susu bubuk denko 2 bungkus, mentega 500 gram. Ini saya mix dengan Blue Band Cake and Cookie ya. Oke, kita ke langkah berikutnya. Ini sama halnya seperti warna coklat tadi, bahan keringnya dicampur jadi satu, yaitu terdiri dari tepung terigu, tepung maizena, baking powder, dan juga susu bubuk.
Bahan keringnya sudah masuk semua ke dalam wadah, kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Oke, kalau udah ini kita sisihkan lagi ya. Nah, kita ke langkah berikutnya, siapkan wadah, kemudian masukkan margarin. Lalu menyusul gula halus. Kalau udah, ini saya mau mixer dengan speed rendah saja. Oke, kalau warnanya udah pucat seperti ini, matikan mixernya, lalu aduk adonan sebentar saja. Kalau nggak ada mixer bisa pakai spatula saja ya teman-teman, atau pakai whisk saja. Asal dia tercampur rata dengan benar, hasilnya bakalan sama. Ini saya pakai mixer biar mempersingkat waktu. Nah, lanjut masukkan bahan kering ke dalam adonan yang sudah kita mixer tadi. Caranya sama aja seperti warna coklat tadi ya. Masukkan bahan keringnya itu secara bertahap, lalu aduk semua bahan asal tercampur rata saja. Nah, kalau sudah seperti ini, pindahkan adonannya ke dalam wadah yang berisi tepung terigu atau bahan kering yang sudah dicampur sebelumnya. Seperti ini ya, teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini saya mau pindahkan adonannya ke wadah yang sebelumnya. Oke teman-teman, ini dia hasil dari adonan yang sudah kita buat tadi. Teksturnya itu seperti ini ya teman-teman. Ini tuh tinggal kita cetak. Nah, alas untuk menggilas saya pakai kertas seperti ini. Kemudian ambil beberapa sendok adonan. Ini saya mulai dulu dari warna putihnya, karena nanti warna putihnya ini disimpan di bagian dasarnya atau di bawah. Untuk cara-caranya kalian bisa simak terus videonya, jangan di skip. Oke, ini sudah selesai saya gilas, kemudian saya cetak. Saya menggunakan cetakan bunga sakura seperti ini.
Oh ya teman-teman, untuk ketebalan adonannya ini bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, ini dia hasilnya. Sangat cantik ya. Oke, kita siapkan loyang. Ini saya mau olesi dengan margarin tipis-tipis. Kalau udah, lanjut aja masukkan adonan yang sudah dicetak ke dalam loyang seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, saya mau lanjut ke langkah berikutnya. Lakukan hal yang sama seperti warna putih tadi. Ambil beberapa sendok adonan, kemudian pipihkan seperti ini. Kalau sudah agak tipis, kita gilas. Untuk ketebalan adonannya itu bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Oke, kalau udah pinggirannya ini mau saya rapikan dulu. Kalau saya tujuannya itu biar rapi saja ya teman-teman. Oke, kalau udah ini saya pakai cetakan yang sama seperti yang warna putih tadi. Yang membedakan itu kalau ini warna coklatnya akan saya lubangi ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai hasilnya kayak gini. Yang akan saya lubangi itu tengahnya yang di sini ya. Saya melubanginya itu pakai pipet yang seperti ini. Kalau nggak ada bisa pakai apa aja yang ada di rumah kalian ya. Oke, kalau udah ini kita ambil, kemudian kita bersihkan pinggirannya, kita rapi-rapikan seperti ini. Lalu bagian tengahnya itu kita buka kayak gini ya teman-teman. Timpa adonan putihnya dengan warna coklat kayak gini.
Nah, ini tinggal kita sesuaikan pinggir-pinggirnya itu, kemudian agak ditekan-tekan sedikit biar dia lengket ya teman-teman. Oke, ini kita lakukan hal yang sama sampai dengan selesai. Oke, ini sudah selesai. Saya juga sudah panasin ovennya terlebih dahulu. Sembari menunggu ovennya panas, ini kita topping dulu ya. Untuk toppingnya sesuai selera saja, bisa pakai coklat atau bisa pakai biskuit, pakai glasur atau apapun itu sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya pakai sprinkle warna-warni kayak gini. Nah, ini sudah selesai diberi hiasan, tinggal dimasukkan ke dalam oven yang sudah dipanasin tadi. Kita panggang kurang lebih 50-60 menitan, disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman. Oke, ini kuenya udah matang, ini sudah saya keluarkan dari oven. Kita dinginkan terlebih dahulu, lalu kita bisa simpan di toples yang kedap udara. Nah, ini dia hasil dari 1 kilogram tepung terigu. Hasil kuenya itu banyak banget ya teman-teman. Satu resep ini hasilnya 3 kiloan lebihnya itu 286 gram. Nah, kalau kuenya udah dingin, masukkan ke dalam toples seperti ini. Kita susun dengan rapi ya. Nah, ini dia hasilnya setelah disusun di dalam toples. Cantik ya teman-teman. Nah, pastikan bawahnya itu sudah matang kayak gini ya. Dijamin rasanya itu enak banget. Oke teman-teman, sekian dulu video resep saya kali ini. Semoga resepnya bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai habis. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya dan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu video resep saya kali ini. Semoga resepnya bermanfaat. Untuk yang baru menemukan channel saya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar saya makin semangat buat resep-resep lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya.